pertemuan lalu kan yang eksplorasi ya. Kalau eksplorasi tapi datanya itu udah relatif rapi kan, data iris ya. Nah, kalau merapikan data biasanya datanya masih harus diotak-atik biar siap analisis gitu. Nah, itu yang saya ini kan saya taruh di chat itu, mungkin nanti saya juga upload di aula juga ya. Jadi data awalnya adalah ini ada disebut data Indodapur, itu dari World Bank. Nah, datanya itu berupa file Excel awalnya. Nah, tapi masih apa yang disebut dengan tidak rapi. Kenapa tidak rapi? Karena kalau kayak gini itu masih sulit untuk dilakukan analisis. Gitu. Kalau masuk di software statistik nggak bisa langsung ngeran, kita lihat ya, ini isinya Excel-nya itu. Bisa dikatakan sebenarnya nama variabel itu justru malah di baris ya. Ini, kalau kita lihat yang series name ini, series code, ini kan variabel-variabelnya ini. Kolomnya justru malah tahunnya. Nah, ini akan susah ini untuk kalau di software statistik nggak bisa langsung di-run. Karena kalau di software statistik yang kita perlukan biasanya justru kolom itu adalah melambangkan variabel. Jadi tiap kolom itu mestinya adalah isinya variabel-variabel. Barisnya itu yang observasi. Observasi itu tergantung observasinya apa. Nah, kalau ini sebenarnya mestinya dia data panel. Jadi memang ini panelnya, ini ada yang provinsi, ada yang kabupaten gitu ya. Jadi observasinya itu mestinya tiap observasi itu melambangkan kabupaten tertentu dan tahun tertentu. Nah, variabelnya adalah yang ini. Tapi di Excel-nya ini malah variabel itu ada di baris, tahunnya malah jadi kolom. Nah, ini nggak bisa kalau langsung kita impor gitu ya. Bacanya itu nanti pakai oh ya, yang dulu saya sempat mencontohkan yang untuk mengimpor itu ya, mengimpor file Excel itu fungsinya pas itu saya salah. Kan pas itu saya XLS kan, padahal XLS itu memang bisa digunakan untuk file yang Excel yang versi lama kan, yang memang ekstensinya XLS. Kalau filenya pas itu kan error ya karena sebenarnya ekstensinya XLSX, tapi saya pakai perintah XLS, makanya pas itu error. Mestinya ya read XLSX atau pakai yang multifungsi yang bisa untuk keduanya itu adalah read Excel gini aja. Kemudian masukkan nama file beserta dengan path-nya ya. Nah, kayak gini. Oh, ya ini kalau di R itu kita perlu mengganti yang backslash menjadi forward slash ya. Atau bisa juga tetap pakai backslash tapi harus double backslash. Permisi Pak, untuk Ya. file yang Anda kirimkan berikut ini bisa dibuka di Kaggle ini Pak? Iya bisa juga, tapi kalau ya. ini kok belum buka juga sih. Nah, ini ada add, saya di sini udah ngupload ya. Tapi kalau Anda mau upload tuh upload. Nah, ini harus dikasih nama ini ya. Di drag drop bisa atau browse file bisa. Sebentar ya sambil nunggu uploadnya. Nah, ini hasilnya itu yang kan kayak gini kan. Jadi tahunnya itu jadi kolom gitu. Nah, ini kita nggak bisa kan kalau mau regresi, misal regresi consumer price index terhadap GDP kayak gitu misal. Ya kan nggak bisa karena yang bisa kita panggil ketika regresi itu adalah kolom dengan kolom karena kolom itu mewakili variabel. Kan nggak bisa kita meregresi tahun tertentu terhadap tahun lain padahal satu tahun ini adalah variabelnya bermacam-macam, nggak bisa gini. Kita harus rubah sedemikian rupa biar ya yang nama variabel ini yang bisa ekspor, yang CPI, yang GDP segala macam itu
ada di kolom justru. Dan kemudian tahunnya itu yang berada di baris. Ya. Jadi nanti kita akan pengennya ini tadi yang series name ini yang jadi di kolomnya, sementara tahun-tahunnya itu menjadi baris. Jadi nanti ada kolom baru katakanlah sebutlah kolomnya itu adalah variabel tahun gitu. Kemudian di situ tahunnya tahun berapa saja gitu. Nah, harus dibikin seperti itu. Nah, dan juga ada masalah kalau file Excel itu kadang-kadang nanti masih bisa jadi ini masih mending apa baris pertamanya masih yang apa nama variabelnya kan. Kadang-kadang ada yang masih ada judulnya gitu kan, masih di baris teratas masih ada judul segala macam gitu. Terus nanti nama nama-nama kolomnya baru di baris kesekian gitu. Atau kalau ini kasusnya adalah di baris terakhir itu ada keterangan data from database itu last updated, nah, ini segala macam lah ada keterangan-keterangan tabelnya, ada variabel, ada yang dikasih tanda bintang, lalu ada keterangannya bintang ini apa artinya gitu. Nah, yang kayak gini nanti ya kayak gitu kan di dalamnya mungkin nanti ada yang apalah, ada mungkin ada yang A apa segala. Nah, hal kayak gitu tuh harus dibersihkan ya, istilahnya itu data cleaning, membersihkan data atau data tidying, merapikan data. Kalau yang itu belum dibersihkan kayak gitu, itu kita nggak bisa analisis. Karena kalau kayak gini misal ya, ada kayak gini kan bikin baris-baris yang NA itu missing, nggak ada nilainya ya. Ya ini karena memang baris terakhir cuma diisi keterangan kayak gini, jadinya kan di tiap kolomnya gini, jadi dianggap missing values lagi. Ini juga nggak bisa kalau buat analis. Jadi baris yang ini harus dihapus dulu. Nah, step-step di dalam apa yang merapikan data itu isinya adalah bagaimana jadi ini saya kan udah mengupload ya. Jadi kalau Anda baru mengupload ya nggak akan muncul keterangan ini. Ya saya skip aja karena sudah ada di tempat saya udah ada ya. Kasih ada dua ini ya yang pakai apa CSV, membaca yang dari CSV sama yang membaca dari Excel. Itu biasanya udah lebih rapi karena paling enggak CSV itu biasanya baris pertamanya ya nama-nama kolomnya gitu. Terus baris berikutnya sudah data. Kalau file Excel ya tadi kadang masih ada judulnya baru baris keberapa baru mulai nama variabelnya gitu. Ini kalau kayak tadi itu ya sebenarnya kita tampilkan ini. Nah, ini tadi kan sudah masuk di satu. Tadi kan kita namai ya. Misal namanya tadi apalah Indo Dapur kalau saya ya. Jadi file Excel-nya ada Indo Dapur. Kalau lewat Kaggle ini berarti path-nya adalah ini ada titik 2 itu karena kita sekarang berada di folder output. Jadi kita mengerjakan ini kalau di Kaggle itu otomatis kita berarti ada di folder output. Berarti kalau kita mau masuk ke folder input, kita perlu ke atas dulu titik 2, baru slash lagi input masuk ke variable input, baru di dalamnya ini mestinya nggak ada slash-nya cukup satu aja. Baru masuk filenya Indo Dapur 2018 SLSX itu baru kemudian bisa diambil di path situ. Settingnya itu language-nya diganti R ya. Kalau punya Anda masih Python, berubah dulu jadi R. Nah kalau sudah, kita bisa cek tadi pertama dari head-nya, oh head-nya kayak gini, oh nama kolomnya bukan nama variabel, ini malah tahun gitu kan. Ini makanya kadang saya kalau eksplorasi kadang lebih suka pakai RStudio karena ada fitur-fitur yang bantu seperti tadi yang saya kan ini udah kelihatan kan dia objek viewer-nya gitu. Yang dari pertama gitu sampai yang baris terakhir bisa cukup pakai scroll gini kan. Nggak usah pakai perintah-perintah. Tapi kalau kita pakai yang notebook itu kan kita harus untuk setiap ininya kita harus pakai perintah kan. Nggak punya viewer dia. Ini kalau mau melihat yang baris terbawah, ini di sini kan kelihatan, oh ini ada baris yang sebenarnya bukan bagian dari yang baris-baris yang bukan bagian dari data. Ini yang saya sebut merapikan. Nah, caranya gimana? Ya, bisa dipilih baris yang masih menjadi bagian dari data, yakni yang data cup ini. Sampai dengan 1202. Ini kalau di sini nggak kelihatan nomor barisnya ya. Kalau di sini tadi kan kelihatan ya. Oh ini agak beda ya. Jadi baris sampai dengan baris 9112. Ini tadi cuma 12 node. Ya coba aja Tiran. Jadi untuk ngecek apakah ini sudah pas sampai ini enggak apa. Jadi atau kemudian ya kita kecualikan yang baris yang bukan
Berarti yang tadi setelah 9112 kan 9113. Oh, ini tadi saya belum pakai yang tidyverse ya. Yang library tidyverse tadi belum saya upload. Ini kenapa masih saya pakai tail lagi? Itu sebenarnya untuk mengecek ya, mengecek benar nggak bagian bawahnya ini sudah mengecualikan yang tadi yang bukan bagian dari data. Yang baris PSU RO ininya kodenya ROD village. Nah, ketika saya sudah hapus baris yang tidak relevan ini, kan benar kan sudah ini baris terbawahnya yang ini, yang Sumatera yang nah kalau gitu sekarang bisa disimpan. Jadi ini sebenarnya kita mau pakai kayak gini, lalu kita simpan bisa. Kita kan udah yakin, oh ini udah benar. Lalu sudah langsung data cup disimpan ini. Lalu setelah itu untuk ngecek, nah ini udah benar ini. Jadi data cup-nya sekarang udah nggak mengandung baris-baris yang tadi sebenarnya bukan bagian dari data. Nah itu selesai satu masalah ya. Masalah yang tadi baris terbawahnya ini. Atau sebenarnya ini cara kalau mau lewat R semua. Sebenarnya kalau mau yang kayak gitu itu sebenarnya nggak terlalu repot kalau kita mau menghapus di data awalnya. Ya sudah, tadi kan karena terlanjur sudah ngimpor ya. Tapi misal belum mau ngedit dulu ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya hapus aja dulu kayak gini. Lebih gampang kan. Nah, baru kemudian diimpor gitu. Itu cara praktisnya ya. Nah, cuma untuk yang kayak ngubah ini jadi baris apa, ya mungkin bisa pakai transpose ya kalau pakai Excel. Jadi ini sebenarnya pilihan Anda ya, mau Anda lakukan di Excel atau di itu terserah Anda. Tapi nanti kalau di R itu nanti bisa ada programming yang memudahkan, terutama nanti untuk ngedit ini ya. Kalau yang kayak gini kita mungkin kalau untuk transpose-nya masih bisa kita lakukan pakai Excel ya, tinggal copy terus pas paste kan biasanya paste kan nanti ada pilihan paste transpose gitu kan. Misal gini. Misal copy gitu kan. Terus kan nanti ada pilihan ketika kita mau paste. Nah, ini kan ada pilihan transpose. Nah, ini kita bisa memakai ini untuk biar yang tahun itu yang jadi di dalam baris. Tapi ini agak susahnya apa? Karena nggak bisa langsung ditranspose gitu aja, karena kita masih ingin mempertahankan ini yang kabupatennya. Jadi ini nggak bisa. Kalau yang udah complicated kayak gini agak susah. Nah, mungkin nanti pakai pivot itu ya. Tapi saya nggak mau pakai itu di sini. Nah, kalau pakai R itu nanti kalau yang ingat kemarin kan yang pas lagi iris itu kan ada yang pivot itu kan, pivot wider, pivot lower. Jadi nah ini sekedar ada rename variable macam-macam, ini sekedar contoh untuk jadi ini sebenarnya kasih perintah ya. Jadi kadang saya cuma mencontohkan ada beberapa cara untuk melakukan tugas yang sama gitu. Jadi nggak bisa, dan kadang ada yang bisa ini kayak ini merubah nama ini kalau pakai clean names nanti semuanya jadi otomatis akan nama-nama variabelnya jadi huruf kecil dan tidak ada spasi. Itu untuk memudahkan, soalnya kalau pakai spasi, ada spasinya berarti nulisnya harus pakai dalam tanda nama variabelnya kita rubah, yang spasi diganti underscore gitu kan. Kalau pakai clean names ini nanti akan otomatis melakukan itu. Ini banyak ini. Nah, pilihannya itu selain pivot longer, pivot wider bisa pakai gather sama spread gitu. Ada mungkin jadi ini ya jawaban saya minta Anda untuk ini sebagai tugas untuk ini depannya ya maksudnya yang Excel ini dirubah biar rapi gitu ya. Nah, Anda run gitu ya, tapi pilih Anda mau pakai yang mana, karena tadi saya bilang ada kadang-kadang untuk melakukan hal yang sama, kadang saya kasih contoh beberapa cara untuk melakukannya. Nah, jadi kayak ini kan bisa pakai yang ini indeks gini, yang baris yang mau dibuang yang mana, bisa pakai yang atau bisa pakai yang cara lain, misal ini pakai filter yang series code-nya itu kosong, nggak ada isinya, itu bisa juga pakainya. Hasil akhirnya harus data yang sudah rapi, yang sudah variabelnya di kolom gitu. Dan kemudian PR saya lagi itu modifikasinya adalah jangan pakai gather gitu.
Tapi jangan-jangan saya sudah sudah itu juga. Coba saya cek dulu. Kalau saya sudah cuma yang di file masih pakai GetResponse atau sudah ini. Sebentar ya. Tapi itu ya, pokoknya tugasnya itu atau ada modifikasi sendiri kalau menemukan yang lain gitu. Pada output akhirnya itu adalah file Excel, kok file Excel, V atau simpan dalam bentuk formatnya R itu bisa pakai RDS atau RDA. Ini saya save image. Kalau pakai RDS ya langsung. Dan kalau RDS itu hanya bisa mikir saja. Nah, kalau di satu objek, misal data cup 1, nyimpannya di RDA. Kalau RDS itu cuma untuk subjek saja isinya. Nah, ini simpan data cup CSV. Oh, ini data ya. Nah, atau read R itu bagian dari type, udah nggak perlu CSV, data cup.csv itu. Jadi ya cukup. Ini ya kalau lebih dari satu pilihan cara, Anda pilih salah satunya. Kalau silahkan di ini sendiri gimana caranya biar bikin jadi ini dari saya gitu. Tapi ya, kaitan langsung dengan materi tadi yang regresi, tapi kembali lagi ketika di dunia nyata itu Anda akan menemukan data ketik lah. Jadi saya ingin simpel banget tadi perintahnya satu. Memang analisa gampang gitu kalau datanya udah rapikan kayak review literatur terus macam-macam itu. Bahkan nanti metode salah olah datanya termasuk ini aja. Ya itu aja. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya.